Ya, bentar lagi ya. Alhamdulillah. Sudah mulai terekam nih ya. Oke, Ustadz ulangi salamnya ya, biar masuk rekamannya dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pelajaran yang hari ini, Ustadz akan coba menanyakan ya, atau merefresh pelajaran yang kemarin sudah anak-anak dapatkan ketika di kelas. Siap ya? Oke, Ustadz mau nanya matematika dulu ya. Kemarin kita untuk membayar ya, untuk membayar dalam jual beli, untuk membayar itu kita menggunakan apa? Uang. Uang ya. Namanya adalah uang. Oke. Kalau di Indonesia uang yang kita gunakan itu berarti apa namanya? Rupiah. Rupiah ya, jangan bilang dolar. Kalau dolar itu bukan punyanya kita ya, itu Amerika dolar US ya. Kemudian di Arab Saudi ada sendiri, kemudian di Cina ada sendiri, dan negara-negara lain punya sendiri, termasuk tetangga kita Malaysia juga punya sendiri ya. Kemudian kalau yang kita kenal atau yang sekarang masih kita gunakan itu ada dua jenis uang ya. Uang apa dan uang apa? Uang logam dan uang kertas. Oke, kenapa disebut dengan uang logam? Karena terbuat dari logam. Oke, betul. Kenapa disebut dengan uang kertas? Karena terbuat dari kertas. Betul. Oke, uang logam yang masih kita gunakan sekarang, yang kita tahu ada berapa? Ada berapa pecahan? 4 ya. Apa saja? 100, 200, 500, 1000 ya. Oke. Kalau yang kertas ada berapa? 6. Ada tambahan 1 kemarin. 7 ya, ada tambahan 1. 7. Ada tambahan 1 lagi. Oke, kita coba urutkan dari yang paling kecil ya. Dari yang paling kecil yang kita masih gunakan uang berapa? 1000. Kemudian 2000. Kemudian 5000. 10.000. 20. 50. 100.000. Ada satu lagi. 75.000 ya. Itu enggak masuk di buku. Itu enggak masuk di buku, tapi itu udah ada sekarang. Baru, paling baru itu 75.000. Itu kemarin Ustadz bilang limited edition. Dia itu terbatas, enggak semua orang punya karena dia jumlahnya sedikit. Ya, ada satuan lagi yaitu tambahan 75.000. Kalau ada yang punya biasanya disimpan, enggak buat beli-beli, enggak disimpan. Ya, buat kenang-kenangan. Giliran nanti udah ada banyak baru ntar buat beli-beli gitu ya. Oke, kemudian kita coba ke bahasa Indonesia kemarin ya. Ketika Ustadz nggak ada contoh nih ya. Ustadz kemarin menggambarkan ada jalan ya, kemudian ada masjid, ada rumah ya, rumahnya Ayu Ting Ting kemarin ya, sama rumahnya siapa? Sama rumahnya Seno Warsito. Seno Warsito. Nah, itu kemarin namanya apa ini? Namanya apa? Perempatan. Perempatan. Ya, namanya dulu, namanya jangan ngomong jalannya dulu. Apa? Dena. Masih ingat nggak? Denah. Ya, Denah. Denah. Kalau perempatan kemarin maksudnya apa perempatan? Perempatan artinya jalannya itu ada 4. Gini ya, jalannya ada 4. Kalau pertigaan itu seperti apa? Seperti ini, pertigaan ya. Seperti ini nih, kayak huruf T. Ya, kita bisa belok ke sini, kita bisa ke sini, kita bisa ke sini, tapi kita nggak bisa ke sini. Kenapa? Di sini ada warungnya Mbok Siti. Ya, kalau kita belok ke sini nabrak warungnya Mbok Siti. Ya, oke, itu pertigaan. Kalau Ustadz di sini, depannya Ustadz ada jalan, kemudian di seberang jalan sana, di sebelah sana, ya, namanya apa? Seberang. Seberang ya. Oke, ini Ustadz kok
Mas Albar sudah masuk tapi kok enggak ini. Mas Albar dengar para Ustadz enggak ya? Dengar ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Itu namanya seberang ya. Nih, kalau sebelah kanan Ustadz ya, ada rumahnya Mbak Ayu. Ada rumahnya Mbak Ayu. Berarti rumahnya Ustadz di sebelah mananya rumahnya Mbak Ayu? Kiri. Sebelah kiri. Kiri ya, karena Mbak Ayu rumahnya sebelah kanannya Ustadz. Kalau Ustadz yang ditanyakan berarti sebelah kirinya rumahnya Mbak Ayu. Itu tentang genah. Jadi kita jangan bingung ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar yang PPKN ya, yang PPKN. Teman-teman boleh buka halaman 21. Halaman 20. Daus. Oke, hari ini PPKN kita akan belajar tentang tugas. Ya, tentang tugas. Apa itu tugas? Ada yang tahu nggak tugas? Pekerjaan. Ya, pekerjaan ya yang harus kita lakukan itu tugas ya. Atau sesuatu yang harus kita kerjakan itu juga tugas. Nah, karena tugas maka wajib atau boleh kita tinggalkan? Wajib. Wajib ya. Contoh nih, contoh. Mbak Yesa misal hari ini mendapatkan tugas piket kelas. Boleh nggak Mbak Yesa pulang duluan, nggak piket? Ya. Jangan ya, nggak boleh kita pulang duluan. Itu namanya kita melalaikan tugas. Kita tidak mengerjakan tugas kita. Padahal tugas itu wajib kita ikuti. Oke, nah hari ini kita akan bicara tentang tugas di rumah dulu. Ya, tentang tugas di rumah. Nah, di rumah itu berarti ada anggota keluarga. Anggota keluarga di rumah kita contohnya ada siapa saja? Ibu. Kita, ya. Ada yang punya adik? Ada ya, berarti adik kita. Kemudian ada yang punya kakak? Punya. Ada. Ada yang punya ayah bunda? Punya dong. Kita lahir dari mana? Masa lahir dari batu? Ya, ada ayah bunda. Kemudian ada kakek nenek enggak? Ada enggak kakek nenek di rumah? Enggak ada. Oke, masih ada kakek nenek, ada yang rumahnya sudah tinggal beda gitu ya. Ada yang sudah tidak ada. Nah, semua anggota yang ada di rumah itu semua mempunyai tugas masing-masing. Begitu ya. Oke, kita akan coba berbicara tentang tugasnya ayah. Di situ ada gambar ayah sedang memainkan komputer atau di kantor. Berarti tugas ayah apa? Petik berapa? Ya. 21 2C. 2C halaman 21. Oke ya. Oke, tugas ayah, Ustadz. Oke, Mbak Mas Sena. Tugas ayah sebagai apa, Mas Sena di rumah? Petik berapa Ustadz? Aku belum nanya. Aku kira mau jawab pertanyaannya Ustadz. 2C halaman 21. 2C halaman 21. Oke, Mas Zafir nih kayaknya mau jawab ya. Oke, Mas Zafir, tugas ayah di rumah apa tuh menurut buku? Bekerja. Iya, bekerja, mencari apa? Uang. Uang ya. Sebongkah berlian kalau lagunya Wali, sebongkah berlian, artinya itu nafkah ya. Oke. Kemudian apa lagi? Tugas ayah selain mencari nafkah? Kalau ada lampu mati, siapa yang benerin, Bunda atau Mas Zafir? Ayah. Iya, ayah ya. Karena kenapa? Karena ayah lebih dewasa, badannya lebih tinggi, dan lelaki atau laki-laki ayah biasanya lebih tahu tentang listrik ya daripada anak atau ibu. Kalau ibu-ibu kan biasanya sama listrik takut ya, takut keserum ya. Kalau ayah enggak gitu ya. Oke, kemudian siapa lagi yang pengen menjelaskan tentang tugas seorang ibu? Tugas ibu. Oke, Mas Sena. Ya, Mas Sena, tugas ibu apa Mas Sena? Masak. Masak. Apa? Jemur.
Ya, masak. Biasanya ibu masak di rumah ya. Oke, Gosok. apalagi selain masak? Gosok. Ya, menggosok, mencuci. Kalau sekarang sudah ada mesin cuci, yang cuci bukan ibu, yang mencuci mesin cuci sekarang. Ya, tapi yang masuk-masukkan ke dalam mesin cuci ibu, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Ada nggak yang lain? Yang mandiin Mas Sena pas kecil siapa? Jemput dari sekolah. Yang mandiin Mas Sena pas kecil siapa? Ame, ibu, masa? Ibu juga yang musik kita ketika kecil ibu. Bahkan mungkin yang menyisiri rambutnya Mas Sena juga ibu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang tugas anak. Siapa yang mau nyoba tugas anak? Anak tugasnya apa, Dek? Boleh sebutkan nama kalau Ustaz nggak bisa lihat semua. Yang lain, Mbak Yesa mau coba Mbak Yesa? Tugas Mbak Yesa di rumah apa? Sebagai seorang anak, ayo. Mengerjakan tugas, Apa tugasnya contohnya? Tidur. membantu orang tua, Ya, membantu orang tua. Kemudian karena masih kecil kita perlu belajar apa enggak? Sekolah. sekolah, Sekolah. Nah, sekolah itu salah satu tugas anak, ya. Tugas anak yaitu sekolah, belajar, biar pinter. Kenapa? Ketika kita pinter nanti ketika kita dewasa kita bisa membantu orang tua. Ketika orang tua kita sudah tua, ketika kita belajar dengan rajin, kemudian pekerjaan kita bagus, kemudian kita nanti bisa membahagiakan kedua orang tua. Betul apa tidak? betul. Betul ya. Betul. Oke. Nah, itu adalah salah satu tugas-tugas keluarga atau tugas-tugas anggota keluarga di rumah. Ya, beda-beda. Ayah beda, ibu beda, kemudian kita anak beda. Kadang kakak dengan adik juga beda. Contoh, ketika ada kakak dan adik, dia main. Yang menjaga kakaknya atau adiknya? Kakak. Kakak. Nah, salah satu tugas kakak adalah menjaga adiknya, gitu ya. Kemudian ketika di rumah, ya, ketika di rumah kakaknya sedang mengerjakan hal yang lain, ibu juga lagi mengerjakan yang lain, ayah juga lagi mengerjakan yang lain. Kemudian tinggal adiknya saja nih ya, tinggal adiknya saja yang lagi nonton TV. Kemudian ada tamu datang, tok 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 tok, assalamualaikum. Siapa kira-kira yang buka pintu? Ibu. Adik, Adiknya, karena ibu lagi ada kerjaan, kakak lagi ada kerjaan. Kemudian bunda ayah juga masih kerja. Posisi yang lagi nganggur, lagi nonton TV adalah adik. Maka adik dengan sigap dia harus tahu bahwa ini tugas saya untuk membukakan pintu biar yang lain tidak kesusahan. Itu seperti itu. Ya, itu tentang tugas kita di rumah. Ya, oke. Nah, sampai sini tentang tugas. Ya, tentang tugas kita di rumah. Ada yang mau ditanyakan enggak? enggak, Enggak. Paham ya? Oke, jadi satu, tugas itu wajib kita ikuti. Ya, agar semua bisa berjalan dengan baik. Contoh, tadi. Ya, bunda lagi sibuk, ayah lagi sibuk, kakak lagi sibuk. Kompor belum dimatikan. Ya, kompor belum dimatikan. Udah mateng, telurnya udah mateng, airnya sudah mau tumpah tuh, siapa yang mematikan? Kita. Ya. Kalau kita nggak mau mematikan, kita masih nonton TV saja, apa yang terjadi? Rumahnya meledak. Iya, bahaya ya, bahaya ya. kebakaran, Jadi sehebat itu tugas, makanya harus kita lakukan. Jangan sampai kita lalaikan. Itu bisa membahayakan semua keluarga. Kalau kita sayang ayah, kalau kita sayang dengan bunda, kalau kita sayang dengan kakak, sama adik kita, sama kakek nenek kita, maka kerjakan tugas. Jangan ngeluh, nanti jangan, ya. Atau, aduh aku lagi sibuk bu. Sibuk apa Fir? Sibuk nonton TV, lagi film Sinbi, lagi rame. Nah, itu namanya bukan mengerjakan tugas. Mau nonton TV kamu mengerjakan tugas. Itu lagi bersenang-senang ya. Kalau tugasnya ya berarti dilakukan, gitu ya. Selesai melaksanakan tugas, baru kerjakan yang lain, bermain dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Jadi kita kewajiban kita adalah melaksanakan tugas seperti ayah, bunda, kakak kita juga melaksanakan tugas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke halaman 12. 12. Ya, 12.
12. Oke, Yang ada gambarnya ini kendang. Ya, ada gambarnya kendang. Sudah? Ini apa? Sudah. Ya, betul. Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan belajar juga tentang seni, yaitu musik, ya. Kita kemarin sudah belajar tentang irama. Tentang irama. Apa itu irama? Kalian boleh buka halaman 12 ya, irama. Ya. Irama adalah bunyi yang teratur. Bunyi yang teratur, ya. Kalau kemarin kita di gamelan, ya contohkan kemarin di tu nong tu gling tu nong nong tu gling tu nong tu gling, itu kan teratur, makanya didengar enak. Nah, itu namanya irama. Dan tadi ulang-ulang tu nong tu gling tu nong nong tu gling tu nong, itu diulang-ulang. Ya, iramanya teratur dan dia diulang-ulang. Nah, itu namanya irama ya, bunyinya teratur dan dia diulang-ulang, itu namanya irama. Makanya kemudian di telinga kita enak. Coba kalau iramanya kayak petir, dung 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 dung, enak nggak didengar? Enggak kan ya? Kenapa? Karena dia nggak teratur. Ya, meskipun diulang-ulang tapi dia nggak teratur. Ada juga kita lagi nonton TV tiba-tiba ada jedar, kaget. Nggak enak kok, nggak berulang-ulang dan nggak teratur. Ya, itu artinya irama. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang birama. Apa itu birama? Ayo, birama. Oke, ini melanjutkan pelajaran yang kemarin. Jadi kemarin Ustadz bilang bahwa bunyi itu bisa dihitung dengan ketukan. Ya, kalau ketukannya sekali, itu artinya pendek atau panjang? Pendek. Kalau ketukannya 2 kali? Panjang. Ya. Ketukan kemarin kalau 1 kali itu digambarkan dengan angka, not angka. Ya. Kalau kemarin saya contohkan seperti ini. Ya. Ya, kalau cuma not angka, ini artinya pendek. Misal 1, 2, 3. Ini artinya pendek. Ketika Ustadz tambahkan titik, dia menjadi panjang. Ya, angka 1 2 ketukan, angka 2 2 ketukan, 3 3 ketukan. Kalau tanpa tanda titik, kemarin Ustadz bilang 1 2 3. Kalau ada tanda titiknya 1 2 3. Kalau titiknya 2, 1 2 3 gitu. Itu kalau nada panjang dan pendek, ya. Nah, hari ini tentang ketukan kita akan belajar lebih dalam lagi, yaitu tentang birama. Birama, ya. Atau ruas birama. Birama itu menunjukkan jumlah ketukannya. Birama itu menunjukkan jumlah ketukannya. Masuk Mas Gesit. Masuk, Ustadz lagi berlimit ya. Mas Gesit ngintip ini. Ayo masuk Mas Gesit. Oke, lanjut ya. Nah, birama, teman-teman, birama itu beda dengan irama ya. Kalau irama itu tadi bunyi yang teratur dan berulang. Kalau birama itu menunjukkan jumlah ketukannya. Jumlah ketukan. Oke, tadi kita sedikit sudah belajar tentang ketukan ya. Kalau cuma 1, 2, 3 itu artinya 1 ketukan. 1, 2, 3. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau Ustadz kasih tanda kayak gini, ya, kasih tanda kayak gini, artinya dalam sekali ini itu ada 3 ketukan. Ya, ada 3 ketukan. Oke. Nah, 3 ketukan karena tadi birama adalah jumlah ketukan, maka 3 ketukan 1 2 3, kemudian Ustadz kasih tanda tutup seperti ini, maka dia berapa ketukan dalam kurung ini? Berapa ketukan? Halo? 1. Nah, kalau 1 nomor 1 yang Ustadz tanyakan dalam 1 ini Ustadz kasih kandang ya, 1. Ustadz kasih kandang lagi 1 ya. Nah, di dalam kandang ini ya, di dalam kandang ini 1 2, dalam kandang ada berapa nomor? 3 ya.
Artinya dalam satu kandang ada 3 ketukan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, Ustadz akan contohkan seperti ini. Yuk teman-teman, boleh ikutin Ustadz ya. Boleh ikutin Ustadz ya. Perhatikan Ustadz. Ya. Ini ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, atau pakai ini aja biar gampang ya. Oke, ini ya. Ini kayak gini nih ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berapa ketukan? 3. Berapa ketukan? 2. Dalam ya oke, tadi Ustadz 6 kali. Artinya adalah Ustadz kayak gini 2 kali. 1, 2, 3-nya kayak gini. Artinya Ustadz tutup seperti ini ya. Jadi kayak gini, kemudian Ustadz tutup dengan tepok. Artinya 3 kali. 1, 2, 3. Itu artinya 3 ketukan. 3 ketukan itu sama dengan birama 3. Oke, Ustadz ulangi ya. 3 ketukan sama dengan birama 3. Oke, Ustadz coba tanya. Kalau 3 ketukan berarti biramanya berapa, Mas Zafir? Ketukannya. Kalau 3 birama 3 ketukannya berapa kali tadi Ustadz? Halo. 2. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 ketukan. Ya, birama 3 itu artinya 3 ketukan. Ya, 3 ketukan. Jadi 2 ketukan kayak gini, kemudian 1 ketukannya Ustadz tutup seperti ini. Ya. 1, 2, 3. Itu artinya tutup. 1, 2, 3. Seperti halnya dengan ini nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini kan berulang nih. Nih, 2 kali, 1 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali, 1 kali. Nah, itu artinya berulang-ulang 3, 3, 3. Itu disebut birama 3. Kalian boleh lihat ke sini. Ya, boleh lihat ke contoh gambar. Ya, boleh lihat ke contoh gambar halaman 12. Oke ya. Bupetik ya. Kalian coba perhatikan gambar 12, nomor 12 ya. Itu pertama, itu Ustadz ngetok meja. Tuk. Ya. Setelah Ustadz ngetok meja, kemudian Ustadz tepuk tangan 2 kali. Prok, prok, tuk. Prok, prok, tuk. Itu artinya biramanya 3. Jadi teratur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teratur kayak gini 3 ketukan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu artinya 3 birama. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, atau 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Artinya kalau 2 sama, 1 beda, itu 3 ketukan. 2 sama, 1 beda, itu 3 ketukan. Ya, 3 ketukan artinya 3 birama. Ya, 3 ketukan atau 3 birama. Seperti contoh yang di bawah, yang ini nih. Ini contohnya adalah kendang ya. Kendang 2 kali, kemudian apa ini? Marakas ya. Ya. 1, tung tung trek. 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 2 kali tung, 1 kali trek. Itu artinya 3 ketukan. Tung 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 trek. Tung tung trek. Tung tung trek. Itu artinya 3 ketukan. 2 sama, 1 beda sebagai menutup. Itu 3 ketukan, artinya 3 birama. Oke, sampai sini, sampai sini. Paham nggak tentang birama? Paham. Oke, oke ya. Ustadz coba ya, Ustadz coba diulang ya. Siapa ya yang mau menjawab pertanyaan Ustadz? Siapa yang mau jawab pertanyaan Ustadz? Sebut nama, soalnya gambar kalian nggak kelihatan. Oke, Ustadz tanya aja ya, jawab bareng-bareng wes, jawab bareng-bareng ya. Kalau Ustadz ya,
Tanya, apa itu irama? Ada yang bisa jawab irama itu apa? Enggak. Oke. Berulang-ulang. Iya, betul. Alhamdulillah ada yang bisa jawab ya. Irama adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Contohnya tadi, tung tung trek. Itu kan teratur. 2 kali tung, 1 kali trek. Tung tung trek. Tung tung trek itu teratur dan berulang-ulang. Tung tung trek, tung tung trek, tung tung trek, tung tung trek, tung tung trek. Ya, itu bunyinya teratur dan dia berulang-ulang. Itu disebut irama. Ya. Nah, kemudian tadi kan ada ketukannya 3. Tung tung trek, tung tung trek. Nah, jumlah ketukan itu disebut apa? Jumlah ketukan. Birama, betul ya. Jumlah ketukannya disebut birama. Kalau irama itu bunyinya yang teratur dan berulang-ulang, tung tung trek itu irama. Nah, jumlah ketukannya tung tung trek itu 3, itu namanya birama. Birama berapa kalau 3 kali ketukan? 3 ya. Kalau jumlah ketukannya 3, tung tung trek 2 sama bunyinya, 1 beda sebagai penutup, itu disebut 3 birama atau birama 3 ketukan. Nah, Ustadz coba contoh lain. Ya, ini tebak ya. Biramanya berapa dan jumlah ketukannya berapa? Oke, Ustadz nih. Tung trek. Berapa biramanya? 2 ya. Tung dan trek. Tung trek itu 2 birama. Nih, coba biramanya berapa nih? Tung ya, tung trek. Tung trek. Tung trek. Berapa? 4 ya. Jadi 3 beda, 3 beda, satunya beda lagi sebagai penutup. Itu 4. Oke. Ustadz pengen tanya siapa yang mau ngasih contoh birama 5? Ada yang mau ngasih contoh birama 5? Jumlah ketukannya 5. Contoh ya, kita contoh. Tung trek. Tung trek. Trek. Ya 5 nih. Tung trek. Tung trek. Itu 5. Ya. Nah, jadi pemahaman kita hari ini adalah bahwa irama adalah bunyi yang teratur dan berulang. Nah, karena dia berulang dan teratur, biasanya itu ada jumlah ketukannya. Nah, jumlah ketukan itu namanya birama. Ya, itu namanya birama. Nah, birama jumlahnya berapa? Itu dihitung dari jumlah ketukannya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Sudah? Sudah ya. Jadi nggak bingung ya tentang birama dan irama ya. Soalnya kalau baru belajar kadang bingung. Irama, birama, tung trek, tung trek, bingung. Ya. Tapi kalau Ustadz tadi udah nyontohkan harusnya insya Allah paham. Ya. Tentang birama, tentang tugas kita di rumah, kemudian tentang pecahan mata uang rupiah, kemudian satu lagi tentang apa tadi? Denah. Tentang denah. Ya. Nah, hari ini berarti tema 3, subtema 1 sudah selesai. Besok kita ke subtema 2 ya. Oleh sebab itu nanti Ustadz hari ini ada tugas. Tapi tugasnya nanti Ustadz share di grup aja ya. Paham ya? Paham. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau sudah paham semua, semoga Allah kuatkan pemahaman kita. Kemudian kita dijadikan anak-anak yang pinter tapi soleh. Jadi kita bisa berguna untuk bangsa, untuk agama, dan kita bisa masuk surga. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan membaca bersama-sama doa penutup majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar ya. Dadah, sampai jumpa besok lagi di kelas ya. Sama-sama. Bisa berangkat Ustadz. Besok berangkat dong. Nggak tahu. Berangkatnya kan sehari berangkat, sehari enggak? Hari enggak. Ya, besok berangkat berarti yang sekarang Google Meet. Sekarang berangkat kelompok 1 Ustadz. Iya, kembali ke kelompok 2, sekarang kelompok 1. Kok nggak bisa ditutup ya ini?